ini kasus yang booming itu adalah penembakan prajurit di kepolisian ya. Dan dalam hal ini kita juga mengucapkan turut berduka cita ya, khususnya karena korban juga anak Tuhan juga ternyata ya. Dan kita berdoa supaya keluarga yang ditinggalkan Tuhan berikan kekuatan, penghiburan gitu ya. Ya sama-sama lah, saya juga orang Batak gitu ya. Meskipun bukan Toba, mama saya Toba begitu. Nah, kemudian terkait pernyataan seorang pendeta hamba Tuhan yang dikatakan sebagai hamba Tuhan besar dalam arti sudah dikenal lah banyak orang dan ada karya-karyanya, buku, khotbah-khotbahnya, ya kan? Tetapi ya itu tadi ada pernyataan yang intinya memojokkan korban yang padahal korban sudah meninggal. Kalau kita baca-baca di komenan-komenan netizen gitu ya, atau di thumbnail pihak awak media, dikatakan seorang pendeta memfitnah orang meninggal. Wah, itu kok kayak kalau saya orang desa gitu, kayak apa ya istilahnya, pek itu ya, pek kakak gitu loh. Kok bisa gitu loh? Kira-kira gimana menurutmu? Ya, kalau aku sih pertama ingin membingkai dulu ya, bahwa komentarku ini adalah sebagai orang Kristen juga, dalam arti orang awam di sini. Karena kan orang Kristen yang juga setidaknya tahulah dunia para hamba-hamba Tuhan ya, walaupun tidak secara langsung terjun ke sana. Nah, kemudian kalau mau bahas perihal media juga, ini juga memang perlu kita ada dua hal. Terkadang medianya yang clickbait, terkadang netizennya yang tidak mengikuti dengan ya semua isinya. Tapi kemudian setelah mencoba melihat sendiri, ternyata memang ada beberapa miss yang menyebabkan netizen juga berkomentar seperti itu. Dan memang itu tidak sepenuhnya clickbait lah. Ada memang pernyataan yang memang men-trigger netizen untuk mengatakan seperti itu. Dan jadi dalam hal ini bukan perkara membela netizen ya, tapi istilahnya apa ya, wajar lah kalau bakal ada yang komentar seperti itu. Sampai di sini dulu seperti itu. Oke. Nah, terkait juga pernyataannya ya, pernyataan yang seolah-olah membela tersangka. Kan intinya gini loh, si pendeta ini anggaplah Gilbert Lumoindong, pendeta GBI Glow Center kayaknya. Kok jangan kayaknya. Ya, pendeta GBI bernama Gilbert Lumoindong. Dia mengangkat lagi isu tentang pelecehan seksual. Bahkan dia nggak mengatakan pelecehan seksual, tapi apa? Memperkosa. Jadi si korban yang sudah meninggal itu dianggap memperkosa tersangka. Padahal polisi sendiri sudah menghentikan kasus penyidikan yang mengatakan adanya unsur pelecehan seksual. Tapi kok diangkat lagi? Kira-kira menurutmu bagaimana? Apa memang dia sengaja karena apa ya? Ada doa. Nah, ini saya mengutip pernyataan Ibu Irma Huta Barat. Doa itu apa? Dorongan uang. Dorongan amplop. Sehingga mau berani ngomong gitu. Atau doa yang benar. Misal doa tiba-tiba dengar suara Tuhan gitu kan ya. Ini kan karismatik gitu ya. Pendetanya langsung oh, dia tuh salah. Kira-kira gimana? Kok diangkat lagi itu? Ya, menurut saya memang kalau tadi ditanya
sengaja itu saya rasa sengaja itu sudah pasti sengaja, sudah pasti dipersiapkan karena Momen kan itu persiapan. karena kan itu istilahnya bukan mendadak orang mewawancarai gitu kan, itu kan Kayaknya ini bukan wawancara makanya maksudnya kan itu memang sudah dipersiapkan, dia akan vlog lah, menampilkan itu, kemudian narasinya juga pasti sudah ada garis besarnya. Nah kalau ditanya sengaja itu pastinya sengaja dengan pure gitu ya. Dan kemudian kalau memang mengapa ini diangkat lagi, mungkin memang ada dalam sudut pandang yang menyampaikan itu mungkin ada titik ketidakpuasan yang menurut saya. Kenapa ada satu kasus moral yang kemudian itu tidak diteruskan dalam arti dihentikan penyidikannya tadi ya. Iya. Nah ada satu yang mengganjal menurutnya bahwa yang seperti itu harus diselesaikan. Nah tapi pun saya rasa juga apakah kalau memang ini kan kita tidak tahu ya karena sudah dihentikan ya. Kalaupun memang itu adalah kesalahan seseorang melakukan pelecehan seksual, apakah memang imbalannya adalah sebuah kematian? Kan ya tidak begitu juga. Ya kalau memang diduga karena emosi ya bisa jadilah. Artinya kan seolah-olah ya itu ganjaran seolah-olah gitu kan, peristiwa yang berkesinambungan. Nah terus titik tidak puasnya apa lagi gitu kan, kita mencari alasan kenapa itu diangkat lagi gitu kan. Ya memang menurut saya beliau kurang puas dengan apa ya, Malah menurut saya beliau pendeta ini kurang puas karena menurutnya ini harus diselesaikan supaya mungkin ya menjadi satu contoh bahwa sesuatu ini harus diselesaikan karena tidak benar supaya tidak terulang kembali di orang lain. Atau ada mungkin kita menduga beliau ini memang sengaja untuk membela yang tersangka. Kalau dikatakan membela itu tentunya masalah subjektivitas ya. Iya Karena kita dong. kan tidak tahu juga hubungan beliau dengan tersangka dengan Ya banyak isu lah. Banyak isu, iya sekedar isu, kemudian kekerabatan juga kita mungkin. Tapi toh kalaupun ada unsur kekeluargaan, ada unsur kekerabaan, ada unsur doa tadi gitu ya. Apakah segitunya titel seorang hamba Tuhan itu sampai mengorbankan makanya kan yang namanya kebenaran. Ya makanya 2 kali loh di tahun ini, satu tentang pawang hujan waktu itu, kedua ini yang lebih ngeri lagi kan, ini udah tentang nyawa orang gitu loh, sesama anak Tuhan juga. Di sana keluarga korban bersedih-sedih. Seharusnya kan pendeta ya kasihlah dorongan kekuatan dalam hal doa, penghiburan dengan kata-kata, firman. Bukan malah, nah karena kemarin aku juga nonton di podcastnya Uya Kuya. Kamu udah nonton itu belum? Jadi Bapak almarhum diundang. Nah Bapak almarhum ini aku nggak hafal. Jadi gini, Bapak almarhum ini memperdengarkan mungkin voice note dari si pendeta ini ke Uya Kuya. Intinya di situ intinya ya, pihak korban atau bapak korban udahlah nggak usah lagi diangkat-angkat lagi, intinya ya diterima aja gini-gini. Terus intinya si pendeta ini menantang gitu loh, kayak mengancam kalau nanti ada terjadi sesuatu bapak yang akan kena gininya. Tapi kalau misal apa yang bapak sampaikan itu benar, sayalah yang akan menanggung. Intinya sampai begitu. Dan nantilah kita lihat nanti rekamannya. Saya juga kalau menambahkan di video ini juga harus menyertakan source-nya gitu ya. Tapi ya enggak lah gitu ya. Sampai gitu orang tuanya. Ada rekamannya yang diberikan bapak korban kepada Uya Kuya. Nah maksud saya adalah ya kalau tadi kamu katakan ada kekerabatan ya karena mungkin kayaknya sama-sama dari daerah timur sana kan. Nah itu yang jadi masalah. Sampai juga kemarin aku sharekan ke kamu ada apa namanya itu surat peringatan lah dari GBI kepada pendeta Gilbert Lumoindong. Bukan kali ini aja sebetulnya. Bukan kali ini aja. Padahal dia juga pengurus di organisasi itu.
Tapi di satu sisi kita bersyukur lah di sana pengurusan masih netral gitu. Oh, masuk netral, makanya luar biasa gitu loh. Itu satu sisinya gitu. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu juga, entah dia pendeta terkenal atau apa, atau banyak kontribusinya gitu kan. Karena memang ini membuat kegaduhan, apalagi kita ini yang agen pembawa damai gitu ya, pembawa damai kita masa kayak gitu, dan itu dilakukan oleh oknum dari pendeta pemimpin umat sendiri begitu loh. Nah kalau kamu melihat hal seperti ini, apakah memang itu dia sengaja untuk, tadi kamu memang mengatakan sengaja materinya ya, tapi apakah dia sengaja untuk mempublikasikan itu dengan tujuan kepentingannya sendiri, atau ibarat kayak politik gitu ya, orang-orang DPR kan sering mengatakan kami mewakili rakyat, apakah dia juga mewakili rakyat atau umat atau apa atau keluarganya? Ya mungkin dia merasa mewakili, tapi kan ternyata tidak semua orang setuju itu mewakili kita gitu kan. Itu juga kan sama, ada kelompok seperti itu mengklaim saya mewakili sesuatu, tapi kan ada orang saya nggak merasa diwakili beliau gitu kan. Memang iya. Saya lebih menekankan ini sih ya, memang yang namanya punya kuasa untuk berbicara, maksudnya punya tempat untuk berbicara itu memang sangat berbahaya gitu. Apalagi kalau yang keluar sudah merupakan sumpah atau kutuk, itu kan menurut saya kurang pas juga lah ya, kayak kita berundi biar Tuhan yang buktikan siapa yang benar di antara kita. Ya memang itu diceritakan di Alkitab itu ada, tapi apakah sampai segitunya kita berkuasa untuk mengadakan perundian itu gitu kan? Menurut saya nggak pas juga lah. Kita itu kan siapapun yang salah kan pada akhirnya Tuhan yang menentukan ganjarannya. Tapi manusia kan tidak berhak untuk hakimi, untuk walaupun kita tahu, meskipun misalnya ya kita tahu mana yang benar mana yang salah, nggak pas juga menurut saya untuk dari sisi teologisnya, dari sisi kemanusiaannya juga harus diperhatikan juga gitu kan, karena kan maaf kata namanya hamba Tuhan itu bukan hanya sebagai tokoh di gereja, tapi juga tokoh masyarakat ya, dia juga Thomas kan, dia juga Thomas oh iya tokoh masyarakat, iya tokoh masyarakat ya, maksudnya kan dia juga akan menjadi figur yang dilihat orang banyak. Dalam hal ini orang yang intelektualitas dalam hal spiritual gitu kan. Nah itu menurut saya juga kurang pas. Nah kalau apakah ada kepentingan atau tidak, sekali lagi mungkin beliau mengatakan bahwa ini membela sesuatu kebenaran atau apa. Tapi kan sekali lagi orang belum tentu merasa terwakili. Orang belum tentu mau diwakili oleh orang itu. Ya minimal pihak korban lah. Ya itu tadi, makanya nggak pas juga menurut saya. Nah ujung-ujungnya minta maaf, itu yang aku kurang apalah. Itu apa? Masa dia nggak tahu kalau itu salah, ujung-ujungnya minta maaf pula. Itu apa ya? Kalau saya boleh cerita di luar ini ya, sebenarnya di perjalanan ke sini saya memikirkan itu. Oh gitu. Iya. Saya memikirkan. Perjalanan kemana? Ke sini. Ke gereja sidang Jumat Allah ini. Iya. Jadi kenapa terlalu mudah orang itu mengklarifikasi sesuatu? Maksudnya apa? Ini kan di media, di kasus apapun tuh udah sering banget itu. Nah, apa ya? Mungkin ini bukan budaya, tapi kebiasaan seperti ini kemudian menjadikan masyarakat tuh tidak lebih hati-hati dalam ngomong. Padahal dia khotbah, ada khotbahnya hati-hati bersosial media. Makanya, apalagi sekarang Kominfo menyuarakan jempolmu harimau juga, gitu kan, kepada orang-orang, gitu. Bukan mulutmu lagi, sekarang jempolmu. Gitu. Saya merasa bahwa peristiwa yang terlalu sering terjadi ini membuat masyarakat jadi tidak berpikir panjang untuk ngomong atau ya karena itu tadi sesuatu. Bebas berpendapat tadi kan. Kemudian itu disalahartikan, disalahmaknakan. Ya, bebas yang tidak bertanggung jawab. Kata juga dikutip oleh anak-anak teologi yang di atas kita kayak Kak Norbert dan disebut apa bebas yang apa bebas yang tidak bebas yang tidak bebas ya itulah kayak inilah, kalau boleh saya bermain analogi gitu ya, saya juga dapat dari teman gitu ya, dulu zaman kamera yang ini ya, film ya, itu kan orang sangat berhati-hati dalam memfoto, karena kalau keliru itu kan hangus itu satu film itu ya, satu kotak roll film. Makanya orang akan sangat berhati-hati, dia temukan gambar yang tepat, pencahayaan yang tepat, angle yang tepat gitu ya. Tapi ketika sudah ada foto di handphone,
asal cepret gitu ya, kurang mau fokus dan sebagainya, walaupun ada yang profesional. Nah mungkin juga seperti itu sekarang, kita terlalu meninggikan yang namanya istilah kebebasan, kemudian Ya. meninggalkan konsekuensi dari kebebasan itu. Padahal kan demokrasi ya tidak sebebas-bebas itu. Ada setiap kita yang melekat yang namanya hak asasi juga gitu. Ya, ketika kita demokrasi, ketika kita bebas, ada nggak efek kita merugikan kebebasan orang Oh, lain? iya. Itu juga kan perlu dipikirkan. Ya karena punya power tadi lah, Ya. merasa punya power tadi. Benar. Ada masa yang militan yang siap mendukung gitu kan. Nah, Ya itu kadang-kadang ya, aset juga sih. ya kadang-kadang ya gimana ya, kita ini hidup bergereja begitu udah tahu kita ini banyak tantangannya gereja, Internalnya dulu aja selesaikan gitu. eksternalnya lagi digali lagi tantangan yang baru gitu kan, dan kan jadi batu sandungan buat semua akhirnya. Ya kan? Ya apa ya? Mungkin dampak berkepanjangannya mungkin di pikiran beliau, kalaupun ada masalahnya ke saya, padahal enggak juga. Iya. Ke gereja-gereja lain juga kan enggak. Oh iya. Tapi intinya ya memang dari pembahasan kita ini ya udah 2 kali inilah beliau buat pernyataan kayak gitu, ya sangat disayangkan lah. Dan kita memang nggak ada kenal ya, tapi tahu lah karena beliau kan sering terlihat di media sosial begitu, dan juga udah pendeta lama, dan bukan berarti kita juga benci gitu, enggak ya. Enggak. Buat apalah kita benci gitu ya. Tetapi yang kita kritisi adalah ya itu tadi apa yang sudah dikatakan, dan harapannya adalah jangan sampai beliau ini mengulangi ketiga 4 5 6 7 8 9 10 gitu loh, dan ujung-ujungnya nanti apa, saya minta maaf. Nah itu loh Ya berarti dia akui pernyataan sebelumnya salah gitu ya. ya, mungkin bahkan udah tahu kalau itu salah. Iya. Iya kan, beliau juga orang akademis, Iya. dosen juga kayaknya, saya tahu itu. Tidak ragu sih. Iya toh. Tapi ya begitu intinya, apapun yang sudah terjadi ya sudah terjadi gitu ya. Tetapi kembali harapannya Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong sebagai panutan banyak umat, sebagai tokoh masyarakat yang dikenal, yang berdampak. Sekali lagi kami yang masih muda dan apalah ini tidak ada maksud benci atau apa, tetapi kami sangat mengasihi Bapak supaya Bapak tidak salah lagi. Ini karena kami juga mengingatkan begitu ya, supaya terus Bapak dipakai oleh Tuhan Yesus, semakin banyak orang diberkati lewat konten-konten Bapak. Mungkin itulah yang bisa kita sampaikan ya. Dan kita nggak mewakili siapa-siapa, kita hanya mewakili kebebasan berpikir kita melihat situasi ini, apalagi mau Natal, ya kan? Itu. Oke. Sekian diskusi dari kami, dan ini memang diskusi yang sudah lama vakum, tetapi karena diskusi itu sangat dibutuhkan, maka diskusi itu perlu.